Salam bagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan melakukan pertanyaan keluarga Seresot HKBP Martoba dengan tema Debata Nasangap Jalana Timbul. Tuhan kita mulia dan agung. Untuk itu mari kita mulai acara kebaktian kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 569 ayat 1 hingga ayat 2. Ya Tuhanku, hatiku sungguh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mahara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Epistel pada ibadah kita malam ini tertulis pada kitab Mazmur pasal 8 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 10. Mari kita membacanya. Mazmur 8 ayat 1 hingga ayat 10 untuk pemimpin biduan menurut lagu gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam.
Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 575 ayat 1. Pujilah Allah Maha Agung. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih menjalani minggu-minggu perayaan turunnya Roh Kudus. Untuk itu ibadah kita berkaitan juga dengan kekuatan dan kemampuan kita menerima Roh Kudus dan menjadi penyataan kemuliaan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita meneduhkan hati kita sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada malam hari ini tertulis pada kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Begini firman Tuhan yang tertulis dalam nas tersebut, saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, judul firman yang diberikan kepada nas ini dalam Alkitab terjemahan baru adalah hasil pembenaran. Tetapi saya membuat judul renungan ini dengan
seberapa besar nilai kasih karunia Allah? Jawabnya, tak terhingga. Buktinya, ada 5 berkat yang kita dapatkan dari hasil kasih karunia-Nya. Yang pertama, kita dibenarkan. Maksud pembenaran ini adalah soal status. Siapa kita? Siapa yang percaya kepada kasih karunia yang diberikannya melalui penebusan Yesus Kristus, maka dia menjadi anak-anak Allah. Melalui iman, kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Menjadi anak-anak Allah tidak dapat dibeli dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, dan besarnya popularitas dunia kita. Tidak dapat melalui itu. Kita hanya dibenarkan karena iman kepadanya. Dan jika kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita akan menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Apa yang ada pada kerajaan Allah? Yaitu kebahagiaan selamanya dan kehidupan selama-lamanya yang tak dapat kita miliki oleh dunia ini. Berkat kedua, dengan iman kita berpengharapan. Pengharapan ini tidak berdiri sendiri tapi berkaitan dengan iman. Karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Iman menempatkan manusia memiliki kepercayaan kepada Allah yang mempunyai kuasa dan segala berkat. Sehingga siapa yang percaya kepadanya memiliki pengharapan. Di dalam ayat 2b dikatakan, kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sejajar dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus, jika kita berpengharapan hanya kepada dunia ini, maka kita adalah manusia yang paling malang. Tetapi jika kita menaruh harapan kepadanya, maka kita akan terangkat dan kita bukan menjadi manusia malang. Saudara-saudara, dengan pengharapan itulah kita memiliki kekuatan dan itu sebagai berkat kasih karunia-Nya yang sangat berharga. Ketiga, kita dapat bermegah di dalam kesengsaraan. Bahwa kesengsaraan merupakan bagian hidup kita. Dan semua mengeluhkan kesengsaraannya hampir setiap saat. Maka kita membutuhkan kekuatan. Dalam Roma 8 ayat 22 sampai 23 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat. Kata kesengsaraan menunjuk kepada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekan kita. Ini termasuk hal-hal seperti tekanan kebutuhan keuangan atau jasmaniah, keadaan yang kurang menguntungkan, kesusahan, penyakit, penganiayaan, penyalahgunaan, atau kesepian. Di tengah kesulitan-kesulitan ini, kasih karunia Allah memungkinkan kita mencari wajah-Nya dengan lebih bersungguh-sungguh dan menghasilkan roh dan sifat tabah yang mengatasi pencobaan ini. Kita harus bertahan dalam kesengsaraan itu. Berkat keempat, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Karena ketekunan ini, saudara-saudara, membuat kita bertahan. Ketekunan ini adalah karunia juga dari Tuhan Allah. Ketekunan ini sangat bermanfaat bagi kita.
Itu sebagai kemampuan bertahan di dalam segala hal. Apalagi yang namanya pencobaan-pencobaan dan dalam kesengsaraan tadi itu. Jadi ketekunan ini sangat kita perlukan. Kita tidak bisa buat-buat ketekunan ini. Tetapi ini sebagai kasih karunia yang diberkatkan, dirahmatkan kepada kita. Tuhan berkenan mengaruniakannya kepada kita melalui pengharapan dan melalui kesengsaraan yang kita hadapi itu. Kelima, ketekunan menimbulkan tahan uji. Sifat yang diandalkan ini menghasilkan pengharapan yang matang yang tidak akan mengecewakan. Yang namanya tahan uji, saudara-saudara, itu berarti kelulusan. Dan syarat kelulusan ini tentu ini dibutuhkan pada semua level, semua lini kehidupan kita, apakah yang namanya berkaitan dengan pendidikan kita dan pekerjaan kita, dan termasuk juga diri kita ini siapa kita. Kemampuan kita harus sampai kepada kelulusan dan tahan uji. Dan itu hanya terbentuk di dalam kesengsaraan dan ketekunan. Dan untuk itulah saudara-saudara, kasih karunia Allah ini diberikan kepada kita. Ini sepertinya multi level atau MLM. Kalau dalam dunia bisnis kita sering mendengarkan ini. Apalagi yang namanya untuk kasih karunia yang sangat tak terhingga, saudara-saudara, diberikan kepada Tuhan. Maka melalui firman Tuhan hari ini, percayalah, imanilah kasih karunia-Nya yang diberikan melalui Yesus Kristus. Kasih karunia Allah mengizinkan kita memandang melalui persoalan kita kepada suatu pengharapan yang sungguh dalam Allah dan kedatangan Tuhan kita ke dunia untuk menegakkan kebenaran dan kekudusan di langit baru dan bumi baru. Sementara itu, Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam kita oleh Roh Kudus untuk menghibur kita dalam pencobaan dan mendekatkan kehadiran Kristus. Bagaimana kelima berkat kasih karunia itu kita dapatkan? Semuanya kita dapatkan hanya karena kasih karunia-Nya yang telah dicurahkan melalui Roh Kudus. Orang Kristen mengalami kasih Allah dalam hati mereka, maka khususnya pada masa-masa sulit kita dimampukan untuk bertahan. Kata dicurahkan di sini saudara-saudara menyatakan suatu keadaan yang masih berlangsung sebagai hasil suatu tindakan sebelumnya, yaitu Roh Kudus yang terus-menerus membanjiri hati kita dengan kasih. Pengalaman kasih Allah yang senantiasa hadir ini menopang kita dalam penderitaan dan meyakinkan kita bahwa pengharapan kita akan kemuliaan yang mendatang bukan harapan kosong, bukan isapan jempol. Kedatangan Kristus untuk kita adalah pasti, dan untuk itulah kita diajak memastikan diri percaya kepada kasih karunia-Nya supaya kita mendapatkan kelima berkat tadi. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Kita berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sungguh firman-Mu ini mengingatkan kami betapa besarnya dan tak terhingga kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus sebagai berkat yang melimpah. Oleh karena itu kami datang kepadamu, kami dihampirinya juga. Oleh kasih karunia-Mu itu maka kami bersyukur dan kami membuka diri untuk Tuhan curahkan senantiasa karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami, menyertai hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, dan harapan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Nenian nomor 471 ayat 1, Kupilih Yesus sobatku. Dilanjutkan dengan doa syafaat.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, segala puji dan hormat buat keagungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada malam persekutuan kami ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah itu ya Tuhan menjadi bekal rohani kami dan semakin meneguhkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Pada malam ini kami bersatu padu dalam doa kami ya Tuhan. Buat jemaat-Mu yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan agar kiranya Engkau melawat mereka, menjamah tubuh mereka, memberkati segala obat yang mereka pangan ya Tuhan, agar menjadi kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang lagi kesusahan ya Tuhan. Kiranya Engkau menambahkan rezeki kepada mereka, membuka berkat-berkat-Mu kepada mereka ya Tuhan, agar mereka bertambah kesukaan hati mereka ya Tuhan, dan semakin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bila minggu depan gereja-Mu telah merencanakan ya Tuhan untuk kebaktian di rumah-rumah jemaat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami hanya memohon kepadamu agar senantiasa ya Tuhan Engkau mendampingi kami, menemani kami ya Tuhan, untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam rumah-rumah para umat-Mu ya Tuhan. Buat selama ini ya Tuhan, kami melaksanakan ibadah lewat online ya Tuhan, beribadah secara jarak jauh ya Tuhan, lewat daripada acara yang disajikan dari gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tetap dapat melaksanakannya ya Tuhan, di dalam keadaan pandemi COVID ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, segala hormat kami bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah kami kiranya senantiasa ya Tuhan, di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, kami hanya memohon dan berseru kepadamu, kiranya Engkau menghapuskannya, agar kami layak menerima berkat-berkat daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya para pemimpin-pemimpin bangsa kami, Engkau memberikan hati yang jernih ya Tuhan, untuk menaungi kami seluruh masyarakatnya ya Tuhan, agar tetap ya Tuhan, berketakutan kepadamu ya Tuhan, agar tetap berada dalam bimbingan-Mu ya Tuhan, melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban mereka di dalam kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 724 ayat 1 hingga ayat 2, Tuhan pakai hidupku, sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.